Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini melalui video ini Ibu akan memperjelas materi tentang GLB dan GLBB. Materi ini sudah pernah Ananda pelajari melalui modul, dan video ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah memahaminya. Baik anak-anak, pada bab gerak dan gaya kita mempelajari beberapa hal. Untuk masalah jenis-jenis gerak kita sudah selesai pembahasannya di video sebelumnya. Adapun pada hari ini kita akan membahas tentang GLB dan GLBB. Apa itu? Jadi untuk gerak lurus yang akan kita pelajari pada kelas 8 ini, ada yang dinamakan gerak lurus beraturan atau GLB, dan ada yang disebut juga dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Perbedaannya ada di kata berubah. Baik, apa yang berubah kita perdalam di sini. Nah, ini adalah GLBB. GLBB yaitu gerak suatu benda dengan lintasan lurus, jelas ya, gerak lurus, dan kelajuan tetap. Kelajuannya tetap. Jadi jika ia bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, maka seterusnya begitu, tidak berubah kelajuannya. Nah, jika disajikan dalam grafik seperti ini, misalnya ini adalah grafik kelajuan terhadap waktu, ini time, waktu, dan ini kelajuannya. Sampai waktu berapapun, entah waktunya itu 1 detik, kemudian 2 detik, sampai 5 detik, dan seterusnya, kecepatannya tetap sama, misalnya 20 meter per sekon. Tetap sama, tidak naik dan tidak turun. Itu dinamakan dengan kelajuan yang tetap. Kemudian grafik jarak terhadap waktunya, ini waktu dan ini jarak, maka akan membentuk garis lurus yang menanjak ke atas. Apa maksudnya? Jadi semakin waktu berlalu, maka jarak yang berhasil ditempuh oleh benda tersebut adalah bertambah dengan kecepatan yang tetap, sehingga membentuknya garis lurus, bukan garis yang belok. Kalau garisnya melengkung berarti berubah kecepatannya. Baik. Nah, rumus yang berlaku dalam GLB atau gerak lurus beraturan sama dengan yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, yaitu V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Adapun misalnya kecepatannya berbeda-beda, kita ambil misalnya V rata-rata adalah jumlah jarak dibagi dengan jumlah waktu, tetap sama, atasnya jarak, bawahnya waktu. Contoh soal. Perhatikan grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut, kecepatan gerak benda adalah titik-titik meter per sekon. Perhatikan ini adalah grafik S terhadap T. Kalau lurus seperti ini, miring dengan garis lurus itu, maka ini pasti adalah GLB. Tinggal kita ambil di salah satu titik saja. Kalau misalnya T-nya 2, berarti kita pakai pasangannya yaitu S-nya 5. Kalau kita pakai 4, maka kita pakai S-nya
10. Kalau kita pakai T-nya 6 second, 6 detik, maka kita pakai S-nya 15 meter. Hasilnya sama. Coba kita misalnya ambil yang ini, pasangannya. Kalau begitu berarti S-nya adalah 15 meter, T-nya 6 second atau 6 detik. Kita mencari V. V sama dengan S per T. Tinggal dimasukkan S-nya 15 meter, T-nya 6 second. Maka hasilnya menjadi 2,5 meter per second. Gitu ya. Kalau tidak percaya apakah sama apa tidak, coba kita bandingkan. Sekarang kita pakai yang T-nya 2 dan S-nya 5. Kita tulis dulu. S-nya 5 meter, T-nya 2 second. Kita mencari V. V sama dengan S per T. Tinggal dimasukkan S-nya 5, T-nya 2. 5 dibagi 2, 2,5 meter per second. Sama hasilnya. Mengapa kok sama? Karena ini adalah gerak lurus beraturan. Ini adalah grafik gerak lurus beraturan. Tidak ada perubahan kelajuan. Tidak ada perubahan kelajuan. Baik, maka ini jawabannya D. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, perhatikan ini. Ini adalah contoh soal untuk mencari kecepatan rata-rata. Aris menempuh jarak 4 km dari rumah ke sekolah, berarti semua totalnya 4 km. 1 km pertama membutuhkan waktu 5 menit. Kilometer yang kedua membutuhkan waktu 6 menit. Pada kilometer ketiga dan keempat ia tempuh dalam waktu 4 menit dan 5 menit. Hitunglah kelajuan rata-ratanya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Karena ini soal esai, kita tulis ya dengan lengkap. Diketahui. Jumlah jarak, yaitu 4 km. Kemudian jumlah waktu. Nah, di sini kan sudah disebutkan semuanya. Satunya 5 menit, kita tulis 5 ditambah 6 menit ditambah 4 menit ditambah 5 menit. Dan ini masih dengan satuan menit. Mari kita jumlah. Jadi semuanya 20 menit. Oke. Berikutnya kita cari apa yang ditanyakan. Yang ditanya adalah V rata-rata. Maka kita jawab V rata-rata sama dengan rumusnya yang di atas adalah
jarak, jumlah jarak dibagi dengan jumlah waktu. Nah, tinggal kita masukkan saja. Jumlah jaraknya 4 km. Jumlah waktunya 20 menit. Nah, kalau misalnya kita maunya pakai kilometer per jam, kita lihat kalau 1 jam itu berapa menit? 60, berarti kita kalikan 60. Ini diganti dengan jam. Kita lanjutkan. Tinggal dibagi. Ini dibagi 2, tinggal 2, ini tinggal 1. 2 dikali 6, 12. Satuannya kilometer per jam. Nah, begini cara mengerjakannya. Sebenarnya bisa per menit, bisa, hanya saja untuk mengubahnya jadi kilometer per jam, maka ini dikali 60. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jenis gerak lurus yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan. Seperti namanya, ada yang berubah. Apakah yang berubah? Yaitu kelajuannya berubah secara beraturan. Karena berubah secara beraturan berarti istilahnya itu kalau nggak ngerem ya ngegas secara beraturan. Nah, banyaknya perubahan kelajuan itu disebut dengan percepatan. Bukan kecepatan tapi percepatan. Nah, GLBB itu ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Kita lanjutkan. Nah, misalnya GLBB dipercepat, grafiknya seperti ini. Ini A kecil, itu maksudnya adalah percepatannya, bertambahnya kelajuan tiap satuan waktu. Itu semakin bertambah waktunya tetap sama percepatannya. Jadi ngegasnya itu tetap konsisten. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu ini semakin bertambah waktunya maka kecepatan atau kelajuannya semakin meningkat. Adapun grafik jarak terhadap waktu maka akan membentuk garis lengkung seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh GLBB yang dipercepat, yaitu yang pertama buah jatuh dari pohonnya. Buah jatuh dari pohonnya. Kenapa kok dipercepat? Karena dia ditarik oleh gaya gravitasi bumi, sehingga dia terpengaruh percepatan gravitasi bumi. Kemudian bola meluncur pada papan bidang miring. Jadi misalnya ini bidang miring. Ketika bola diluncurkan ke bawah, maka dia pasti juga akan mengalami percepatan. Kecepatannya terus bertambah. Kemudian orang naik sepeda di turunan bidang miring, sama ya kasusnya seperti bola di bidang miring ini. Kemudian air jatuh dari atas ke bawah, itu juga sama dengan kasus bola jatuh dari atas ke bawah. Insya Allah bisa dipahami ya. Berikutnya contoh GLBB yang diperlambat, yaitu yang pertama bola yang dilempar ke atas. Nah, ketika bola itu dilempar ke atas, maka kelajuannya akan semakin menurun. Mengapa? Karena ada percepatan gravitasi bumi.
Ada gaya gravitasi bumi yang arahnya berlawanan arah. Jadi ini kan ditahan ke bawah, sehingga semakin lambat. Nah, nanti ketika di puncak itu kecepatannya 0 sampai 0 berhenti, kemudian baru turun lagi. Nah, pas turunnya itu dipercepat. Jadi naiknya diperlambat, turunnya dipercepat. Kemudian contoh yang lain, orang yang mengayuh sepeda menaiki tanjakan miring ke atas itu juga diperlambat. Mobil yang mengerem saat lampu merah jelas diperlambat. Dan orang yang loncat ke atas sama kasusnya dengan bola yang dilempar ke atas. Insya Allah bisa dipahami ya, dipercepat dan diperlambat. Nah, berikut rumus yang berlaku dalam GLBB. Yang pertama kita jelaskan dulu percepatan, yaitu bertambahnya kelajuan tiap selang waktu. Begitu juga perlambatan adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu. Maka rumusnya percepatan atau A sama dengan bertambahnya kelajuan, berarti V akhir atau VT, kecepatan pada waktu T, dikurangi V0 atau V mula-mula, kecepatan awalnya. Itu kan namanya pertambahan kelajuan kan, dibagi waktunya. Jadi misalnya awalnya 5 meter per sekon, kemudian berubah menjadi sampai jadi 12 meter per sekon. Maka ini VT-nya dikurangi V0. Jadi di sini itu 7. Gitu ya. Nah, dari rumus ini maka didapatkan dua rumus ini juga. Pertama, kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Adapun kecepatan akhir jika dikuadratkan sama dengan kecepatan awal dikuadratkan ditambah percepatan dikali jarak. Nah, nanti kita coba contoh soalnya. Yang pertama ini, perhatikan pertanyaannya. Pernyataan di atas termasuk gerak lurus berubah beraturan adalah yang perubahannya beraturan. Pejalan kaki sedang menyeberang melalui zebra cross. Ada kucing berlari mengejar tikus. Ada buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Dan ada bola tenis diluncurkan pada papan bidang miring. Pejalan kaki menyeberang zebra cross tampaknya tidak ya, karena kecepatannya mungkin sama. Kalaupun berbeda, pasti bertambahnya tidak beraturan. Jadi gagal. Berikutnya, kucing berlari mengejar tikus. Apakah selalu lurus? Tidak selalu, langsung gugur. Buah mangga jatuh dari pohonnya, ya jelas. GLBB dipercepat. Terus bawahnya, bola tenis diluncurkan pada bidang miring. Ini juga benar. GLBB dipercepat. Maka jawabannya adalah 3 dan 4. Nah, begitu caranya. Kemudian contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Ini ada grafik V terhadap T. Nah, berarti ini ketika V-nya meningkat.
kecepatan atau kelajuannya meningkat. Terus ini kelajuannya sama, tidak berubah. Terus ini kelajuannya menurun atau direm sampai akhirnya berhenti. Coba kita perhatikan. Keadaan benda yang ditunjukkan oleh garis AB adalah, nah berarti di sini A ke B. Berarti ini namanya ketika V-nya bertambah maka disebut dengan gerak lurus, berubah beraturan, dipercepat, ya, dipercepat. Kalau di sini yang ditanyakan BC, berarti di sini adalah GLB karena tidak ada perubahan kecepatan. Nah, kalau yang ditanyakan yang CD, berarti ini adalah GLBB diperlambat. Benar. Baik, insya Allah bisa dipahami ya tentang grafik ini. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Sebuah truk berjalan dengan kelajuan 4 meter per sekon. Karena jalanan lengang, supir menambah kelajuan dalam 4 detik waktunya ya, menjadi 8 meter per sekon. Jadi ini V awalnya atau V mula-mula, ini time-nya, ini V pada waktu time. Jadi V yang terakhir. Berapakah percepatan yang dialami truk? Percepatan itu lambangnya A. Itu kalau cara cepat, caranya begitu, langsung ditulis V0 T VT A. Terus kalau kita dicari A-nya, A sama dengan, masih ingat? V akhir dikurangi V awal dibagi time atau waktu. Tinggal kita masukkan PT-nya 8 meter per sekon. Karena ini sudah sama-sama meter per sekon, nggak masalah, tidak ditulis dulu, tidak apa-apa. Dikurangi 4. Time-nya sudah sama-sama second, jadi nggak masalah, tinggal ditulis 4. 8 kurangi 4, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Satuannya berarti meter per sekon kuadrat. Jangan lupa percepatan itu ada kuadratnya, meter per sekon kuadrat. Maka jawabannya adalah B. Gitu. Kalau untuk soal ABC pilihan ganda boleh seperti ini, tidak harus ditulis, diketahui, ditanya jawab. Silakan langsung ditulis seperti ini, tidak masalah, kecuali jika diminta menunjukkan caranya. Maka kalau disuruh menunjukkan caranya harus lengkap, diketahui, ditanya, dijawab. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk soal yang nomor 4. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 4 dengan percepatan, berarti ini A ya, 4 meter per sekon kuadrat A-nya. Jika kecepatan awal, berarti V 0. Tentukan kecepatan benda setelah 3 second. Ini yang ditanya berarti VT. 3 second, 3 detik itu time-nya atau waktunya. Oke, sudah bisa dipahami ya ini yang diketahui dan ditanya.
Kemudian bagaimana caranya mencari VT? Silakan bagi yang lupa bisa dilihat materinya. VT sama dengan V0 ditambah AT sama dengan, tinggal dimasukkan V0 nya 6 ditambah A nya ini ya 4 meter per sekon kuadrat dikali T nya 3 second. Ini dikerjakan terlebih dahulu. Kita tulis hasilnya 6 turun ya, ditambah 4 kali 3 12, 6 ditambah 12 18. Satuan kecepatan berarti meter per second, tidak ada kuadratnya. Maka jawabannya adalah B. Ini dikotai biar ingat, VT sama dengan V0 plus AT. Baik, ini soalnya memang dibuat bertingkat dari yang paling mudah sampai ke yang paling perlu membutuhkan pemikiran. Kita lanjutkan. Oh, ini harusnya soal nomor 5 ya, atau insya Allah soal terakhir kita. Sebuah benda dilemparkan ke bawah dari sebuah gedung yang tingginya 60 meter dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, tentukan waktu yang diperlukan sampai ke tanah. Jadi kalau divisualisasikan seperti ini, ada gedung tingginya 60 meter, ada anak di sini melemparkan benda dengan kecepatan 20 meter per sekon. Terus benda ini juga ditambah percepatan gravitasi juga. Nah, butuh waktu berapa sampai di bawah? Itu ya. Kita tulis dulu, diketahui. Yang diketahui tinggi gedungnya berarti jarak yang ditempuh, berarti sama saja dengan S. S sama dengan 60 meter. Berikutnya, kecepatan awal, maka itu V0. Kecepatan awalnya adalah 20 meter per second. Kemudian percepatan gravitasi bumi biasanya kita lambangkan G, tapi untuk saat ini kita lambangkan seperti percepatan biasa saja, A 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya, tentukan waktu yang diperlukan benda sampai ke tanah. Ditanya yang ditanya yaitu waktu atau T. Nah, untuk menjawab ini coba perhatikan slide yang sebelumnya. Nah, kita kan tadi membutuhkan waktu ya. Dari rumus ini A-nya tadi kita sudah tahu, V0-nya sudah tahu, T-nya dicari, tapi VT-nya kita juga belum tahu. Nah, berarti kita belum bisa pakai rumus ini langsung, karena VT-nya kita belum tahu. Nah, kita cari VT-nya dari mana? Kalau kita pakai ini misalnya,
VT kan kita mau cari, V0 diketahui, A-nya diketahui, tapi T-nya juga dicari. Nah berarti kita nggak mungkin juga pakai ini, karena ini nggak tahu, ini juga nggak tahu. Harusnya yang dicari cuma satu aja. Coba kalau pakai yang bawah, VT kita cari, V0 ada, A-nya ada, S-nya juga ada, jaraknya tadi. Berarti cara kita menyelesaikan soal tadi 2 langkah. Pertama kita pakai rumus ini dulu untuk menemukan VT. Setelah itu baru kita memakai rumus ini untuk menemukan T. Oke, kita kembali ke soal. Nah, jawab. Karena bertingkat maka kita kasih bintang dulu. Mencari VT terlebih dahulu. Kita tulis rumusnya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kita masukkan VT kuadrat, kita masih belum tahu. V0 kuadrat berarti V0 nya 20 ya, 20 dikuadratkan ditambah 2AS, maksudnya adalah 2 dikali A nya 10 dikali S nya 60. Nah seperti ini, 20 kuadrat berarti 400, 2 dikuadratkan 4, 10 dikuadratkan jadi 100. 20 dikali 20, 400. Berikutnya ditambah 2 dikali 10 dikali 60. 2 dikali 6, 12. Nolnya ada 2. Begitu. Kita lanjutkan. 400, ini masih VT kuadrat ya. Ini juga masih VT kuadrat. 400 ditambah 1200, 1600. Ini masih VT kuadrat. Kalau VT saja berarti akar dari 1600 diakarkan sama dengan 1600 itu kan sama dengan 4 kali 4 kan 16 dikali 10 kali 10, maka itu sama dengan, kalau diakarkan ini kan 4 kuadrat tinggal 4 dikali 10 kuadrat, ini diakar berarti tinggal 10, sama dengan 40 meter per second. Nah ini VT nya. Kemudian kita lanjutkan bintang yang kedua, mencari T. Nah gini, A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Kita pakai yang ini. A nya dimasukkan 10, VT nya dimasukkan, ini ya VT nya sudah kita ketemu tadi 40,
dikurangi V0-nya ini 20, 40 kurangi 20 dibagi T yang kita cari. Nah, 10 sama dengan 40 kurangi 20 dibagi T. Nah, karena yang mau kita cari adalah T, tapi T-nya ada di bawah, kita pindah ruaskan saja. T yang di bawah ini biar ada di atas, maka kita pindah ke sisi kirinya sama dengan dia menyeberang. Jadi 10T, 10 dikali T maksudnya, sama dengan 20. Maka T sama dengan, biar T-nya sendirian, maka 10-nya dipindah. 10 dipindah ke sini, awalnya kali dipindah jadi bagi. Jadi kebalikannya ya. Ini tulis dulu 20 dibagi 10. Nah, seperti ini. Hasilnya coret 2 dibagi 1, 2. Satuannya time itu waktu ya, satuannya second atau detik. Inilah jawabannya. Agak rumit karena memang ini soalnya membutuhkan proses berpikir yang lebih panjang. Jika kurang jelas, nanti anak-anak bisa mereplay video ini. Kita akhiri materi dalam hal GLB dan GLBB sampai di sini. Materi ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di modul yang masih belum bisa Ananda jawab. Penjelasannya seperti tadi. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.